Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Robert ya pada mata pelajaran PPKN. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Doa saya semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semua sekeluarga dan bisa mengikuti pelajaran pada hari ini dalam keadaan yang baik. Anak-anakku sekalian, jika minggu lalu kita membahas tentang BPUPKI dalam sejarah perumusan Pancasila, maka pada hari ini kita akan fokus membahas tentang PPKI. Adapun PPKI adalah organisasi yang dibentuk pasca BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Lalu apa bedanya PPKI dengan BPUPKI? Apa sih yang dimaksud dengan PPKI? Ini dia, kita bahas satu-satu ya. Apakah PPKI itu? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Jumbi Inkai. PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI kan, kemudian dibubarkan oleh Jepang karena dianggap sudah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kemudian PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marskal Jepang yang berada di Saigon. Adapun tokoh-tokoh PPKI adalah sebagai berikut. Insinyur Soekarno berperan sebagai ketua PPKI, sementara Dr. Andes Muhammad Hatta berperan sebagai wakil ketua PPKI. Sementara anggotanya, pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang, terdiri dari 12 dari Jawa, 3 orang perwakilan Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, sementara 1 orang lagi perwakilan dari golongan Tionghoa. Ini adalah susunan awalnya ya. Kemudian tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaannya bertambah menjadi 6 orang. Adapun salah satu dari tambahan 6 orang ini adalah Ahmad Suparjo yang sekaligus diangkat sebagai penasehat PPKI. Untuk berikutnya, peristiwa Dalat. Ada apa dengan peristiwa Dalat? Ini adalah peristiwa di mana tanggal 9 Agustus 1945, Marskal Terauchi, yaitu Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara, memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat ke markas di Dalat, Saigon. Ia kemudian menyampaikan keputusan pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan Indonesia. Keputusan ini dilatar belakangi keinginan dari Jepang untuk mencari dukungan dan simpati lebih banyak dari bangsa Indonesia yang saat itu tentara Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Sebenarnya pertemuan di Dalat ini merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi peristiwa ini menjadi pemicu terjadinya perbedaan pendapat antara tokoh muda dan tokoh tua. Adapun pertemuan di Dalat ini dihadiri oleh tokoh utamanya. Ini adalah tokoh utamanya. Pihak dari Indonesia dipanggilnya ada 3 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Sementara dari Jepang dihadiri langsung oleh Marskal Terauchi. Kemudian hasil dari pertemuan di Dalat, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat berangkat dari Indonesia ke Dalat pada tanggal 9 sampai dengan 15 Agustus 1945. Dalam pertemuan pada tanggal 12 Agustus 1945, Marskal Terauchi mengatakan bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Adapun hasil pertemuan di Dalat tersebut
tersebut, Jenderal Terauchi selaku Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara kemudian memberikan keputusan pemerintah Jepang yang antara lain berisi yang pertama, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia, membentuk PPKI, terus menentukan wilayah Indonesia yang meliputi bekas jajahan Hindia Belanda. Berikutnya adalah usulan perubahan sila pertama. Pertimbangan bahwa Indonesia merupakan sebuah gugusan kepulauan dari Sabang sampai Merauke itu yang menyebabkan munculnya usulan agar dasar negara tidak berdasarkan agama tertentu. Oleh karena itu, dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945 atau ini sehari setelah proklamasi kemerdekaan, ya berarti karena 17 Agustus proklamasi kemerdekaan, 18 Agustus ini adalah sidang pertama PPKI. Dalam sidang itu diputuskan untuk melakukan perubahan pada sila pertama dari yang tertulis dalam Piagam Jakarta. 7 kata itu adalah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemudian diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya adalah sidang PPKI pertama. Nah, ini nih. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah itu keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, dilaksanakan sidang PPKI yang pertama. Ini menghasilkan keputusan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, tugas presiden sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Adapun sidang kedua adalah dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Adapun hasil sidang dari persidangan PPKI ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembagian wilayah yang terdiri dari 8 provinsi. Yang kedua, membentuk Komite Nasional yang merupakan perwakilan dari daerah. Yang ketiga, menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara. Terus kemudian sidang PPKI yang ketiga baru dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Adapun hasil dari persidangan PPKI yang ketiga adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pembentukan Komite Nasional, yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia, yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Itulah tadi rangkuman hasil sidang PPKI pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945 secara singkatnya. Anak-anakku sekalian, yang perlu kalian ketahui adalah hikmah dari pelajaran PPKN tentang bagaimana gigihnya tokoh-tokoh negara kita berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak hanya berpangku tangan, tapi juga berusaha dengan maksimal melalui jalan diplomasi, juga melalui jalan gerilya. Adapun yang perlu kita teladani dari beliau adalah bagaimana semangat mereka tentang nasionalisme, tentang patriotisme, tentang kecintaan terhadap bangsanya sendiri. Demikian video tentang PPKI. Untuk kelanjutan dari BPUPKI yang kemarin, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.